adik-adik sambil mengisi absennya ya. Kita mulai aja. Tadi kakak sudah bilang kan, kakak akan bawakan materi tentang HIV/AIDS. Kenapa sih kakak berikan materi HIV/AIDS ini pada kalian? Karena kan kalian dalam masa remaja, di mana masa remaja ini kan erat kaitannya dengan masa pubertas yang diiringi dengan perkembangan seksual dan rentan terhadap perilaku yang berisiko. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku berisiko ini yaitu usia yang diiringi dengan rasa keingintahuan yang tinggi, dan juga remaja sekarang kan sudah mulai bisa menyukai lawan jenis, sudah mulai memiliki keinginan untuk berpacaran, dan juga remaja ini kan kadang pemikirannya tidak beraturan, tidak tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi dari sini remaja itu mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Jadi bisa membuat remaja itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan dorongan seksual. Nah, penting untuk kalian ketahui tentang HIV ini untuk mencegah penularan dan juga untuk mengurangi stigma tentang HIV/AIDS ini. Nah, apa sih itu HIV/AIDS? HIV itu berbeda ya dengan AIDS. HIV itu adalah singkatan dari Human Acquired Virus. Jadi HIV itu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan bisa menyebabkan AIDS. Sedangkan untuk AIDS itu adalah sejenis kumpulan sindrom atau gejala yang bisa menyebabkan komplikasi. Nah, jadi adik-adik, untuk seseorang yang mengidap HIV itu belum tentu mengidap AIDS. Untuk seseorang yang mengidap HIV membutuhkan pengobatan yang disebut dengan antiretroviral atau ARV untuk mengurangi virus di dalam tubuh. Sedangkan untuk mengidap positif AIDS itu membutuhkan pengobatan antiretroviral atau ARV untuk mencegah komplikasi. Nah, untuk tahapan gejala HIV/AIDS ini ada 3 tahap ya adik-adik. Tahap pertama itu tahap infeksi akut, di mana tahap ini tuh berlangsung selama 2-4 minggu setelah seseorang itu terjangkit virus HIV. Terkadang seseorang itu tidak merasa kalau dia sudah terkena virus HIV karena gejalanya itu seperti flu dan muncul dan hilang gitu gejalanya. Nah, gejalanya itu masih seperti kakak bilang tadi, seperti demam sampai menggigil, kemudian ruam di kulit dan juga diare. Nah, untuk tahap kedua itu ada infeksi kronis, di mana infeksi kronis itu bisa muncul gejalanya selama beberapa tahun. Nah, selama beberapa tahun itu seseorang itu bisa terkena virus HIV yang merusak sistem imunnya semakin lama semakin merusak sistem imunnya. Nah, jadi gejala yang didapatkan oleh seseorang itu di tahap kedua ini, tahap kronis, itu penurunan berat badan, terus berkeringat di malam hari dan juga diare serta bau muntah. Nah, untuk tahap ketiga itu sudah masuk ke tahap AIDS. Nah, AIDS itu dia sudah sistem imunnya itu sudah rusak parah, jadi gejalanya itu memang semakin parah juga. Terjadinya penurunan berat badan yang tanpa alasan yang signifikan, kemudian terjadinya infeksi jamur dan juga gangguan saraf. Nah, statistik HIV di Indonesia. Nah, di Indonesia pada tahun 2022 itu remajanya sudah kasus positifnya per Juni 2022 itu sebanyak 36.902 kasus, dan untuk AIDS itu
sebanyak 5.750 kasus. Sedangkan di seluruh dunia itu ada 1,65 juta kasus dengan HIV positif. Di Riau juga ada pada tahun 2022 meningkat menjadi 835 kasus, di mana 835 kasus itu 4,8%-nya itu remaja usia 15 sampai 19 tahun. Jadi penting ya adik-adik untuk kalian ketahui tentang HIV ini. Nah, untuk cara penularannya itu ada berbagai macam yang tanpa kita ketahui. Itu yang pertama dengan hubungan seksual tanpa perlindungan, apalagi hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, yang kedua itu ada virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang tidak steril, apalagi jarum suntik itu biasa dipakai di kalangan pengguna narkoba. Jadi untuk kalian hindari narkoba, hindari jarum suntik yang tidak steril, karena virus itu bisa berjangkit dari satu individu ke individu yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, HIV itu bisa ditularkan dari ibu ke anak. Apabila ibu itu positif HIV, bisa terjangkit ke anaknya saat dia dalam kehamilan, dalam persalinan ataupun menyusui. Jadi, ibu yang sudah positif HIV itu harus menjalani pengobatan yang kakak sebut tadi, antiretroviral atau ARV, secara rutin dan tepat untuk supaya anaknya tidak tertular. Nah, untuk ASI itu bisa saja tertular pada anak, tapi ada cara yang efektif untuk mencegah penularan pada anak, di mana ibu yang positif HIV itu tidak bisa memberikan ASI pada anaknya selama 6 bulan. Nah, setelah memasuki usia 6 bulan, ASI itu diganti dengan makanan lunak, makanan pengganti ASI. Jadi, untuk mencegah penularan pada anak. Kemudian yang terakhir itu ada transfusi darah ataupun donor darah dari seseorang yang positif HIV. Tapi kasus ini sudah jarang ya adik-adik, karena kan donor darah itu sudah mulai ketat. Itu harus memang betul-betul seseorang yang sehat untuk bisa donor darah. Nah, yang selanjutnya itu mitos tentang HIV. Jadi banyak yang berbicara kalau HIV itu jangan dekat-dekat dengan orang HIV, nanti kita tertular gitu. Enggak, soalnya HIV itu tidak menular melalui pelukan atau jabat tangan. Virus itu tidak bisa hidup lama di luar tubuh manusia. Yang kedua itu berbagi makanan ataupun minuman, karena virusnya tidak langsung masuk melalui aliran tubuh manusia. Yang ketiga itu virus ini juga tidak tertular melalui batuk ataupun bersin, karena virus ini tidak bisa bertahan hidup di udara. Kemudian yang terakhir, berenang di kolam renang umum ataupun di toilet umum itu tidak tertular ya adik-adik. Seperti yang kakak bilang tadi, HIV itu tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Nah, untuk pencegahannya itu kakak menggunakan prinsip ABCDE. Nah, itu adalah abstinence and awareness, di mana itu maksudnya tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Apalagi bagi kalian kalangan remaja, tidak boleh melakukan hubungan seksual karena kalian belum siap secara mental dan fisik. Yang B adalah be faithful, itu setia pada satu pasangan agar mencegah tertularnya HIV. Yang C itu condom and circumcision. Nah, menggunakan saat hubungan seksual dan circumcision atau sirkumsisi atau sunat bagi laki-laki, karena sudah terbukti sirkumsisi itu memang untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV. Nah, untuk yang D itu don't share inject, itu tidak boleh berbagi jarum suntik pada individu lainnya. Nah, yang E terakhir adalah education. Education itu memberikan informasi pada diri sendiri atau orang lain tentang HIV ini. Nah, apa sih itu stigma? Stigma itu sikap negatif yang dialami oleh individu atau kelompok yang positif HIV, di mana stigma ini terdiri dari pengucilan, prasangka buruk,
dan juga penilaian negatif. Jadi seseorang yang positif HIV itu bisa saja terhambat tidak ingin melakukan pengobatan atau pemeriksaan ke akses layanan kesehatan karena dia mengalami stigma negatif dari orang-orang sekitarnya. Jadi untuk mengatasi stigma itu kita pertama harus edukasi diri sendiri dan orang lain untuk menghilangkan ketakutan dan kesalahpahaman tentang HIV ini. Terus menyebarkan informasi yang akurat dan tepat juga, karena kita tuh harus menyebarkan sikap positif untuk menghargai mereka-mereka yang sudah positif HIV. Jadi kita harus memberikan dukungan yang positif secara emosional untuk membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Oke, sampai di sini aja adik-adik. Apakah kalian semua paham? Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada yang bertanya? Oke, Bapak serahkan ke Pak Ganda. Sekarang kalau tanda-tanda HIV tadi apa ya? Potongan. Oke, Kak Rizka boleh hari. Yang benar-benar di depan aja. Tadi kakak udah bilang cara pencegahan HIV/AIDS itu ABCDE. Ada yang bisa sebutin nggak? Boleh satu, boleh dua, atau semua boleh. Yang satu dulu. Ada 5 tadi ABCDE. Satu pertanyaan lagi deh. Tadi cara penularan HIV ada yang tahu nggak? Satu orang angkat tangan. Maju ke depan. Dengan seks bebas.